له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, dimulai dari ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa, yaitu Musa dengan ayat-ayat kami kepada
Mesir. Maka setelah Nabi Yusuf meninggal, wallahu alam, ya mereka kemudian menjadi justru ditindas oleh orang-orang Mesir gitu-gitu. Sehingga mereka dijadikan budak dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi Musa sendiri adalah keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Yakub, keturunan dari Ishak, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini para nabi yang Allah utus keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Kemudian dari Nabi Yusuf ini ya lahirlah nanti ya Nabi Musa dan Harun. Ini semua adalah nabinya para nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu dari putra Yakub alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan fa'arsil ma'iya Bani Israel, dan lepaskan Bani Israel dari penindasan. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Allah SWT menceritakan bagaimana Fir'aun mengatakan, jika engkau wahai Musa datang dengan sebuah bukti yang nyata, mukjizat, perlihatkan, datangkan, perlihatkan, in kunta minas shadiqin, kalau memang engkau termasuk orang yang benar, kata Fir'aun. Maka Nabi Musa memperlihatkan yang pertama, bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Yang pertama apa? Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Kemudian tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Thu'banun mubin, yaitu ular yang besar, dengan izin Allah SWT. Maka ini tanda yang pertama, yaitu mukjizat pertama yang Allah berikan kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular ketika itu. Kemudian juga wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, yaitu Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari bajunya, kemudian terlihatlah di tangan itu cahaya yang putih bersinar bagi orang yang melihatnya. Maksudnya kelihatan dari tangan Nabi Musa itu cahaya. Maka ini adalah mukjizat yang kedua. Dalam surah An-Naml Allah katakan wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in. Dan masukkan tanganmu ke dalam jaib. Jaib itu saku, tapi tidak mesti saku yang kita pahami sekarang ini. Karena jaib itu adalah artinya bukaannya baju. Tentunya baju orang dahulu dengan kita beda. Kata Allah SWT, masukkan tanganmu ke dalam jaib, bukaan bajumu, kemudian akan keluar darinya cahaya yang putih, yang itu bukan penyakit. Cahaya yang putih yang bukan penyakit. Maka ini mukjizat yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan ini kisah Nabi Musa yang disebutkan oleh Allah SWT banyak dalam Al-Quran. Mulai dari surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, kemudian nanti surah Toha, An-Naml, Al-Qasas. Ya, dalam surah An-Naml juga disebutkan dengan detail juga. Dan juga surah Al-Qasas. Ya, maka ini kisah Nabi Musa Allah sebutkan dalam beberapa surat yang banyak dalam Al-Quran. Kemudian dengan dua mukjizat ini mestinya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Bisa kita bayangkan ada tongkat kayu kemudian bisa berubah menjadi ular. Tidak mungkin itu terjadi kecuali dengan izin Allah.
tangan seorang bisa bercahaya. Mestinya beriman, tapi ternyata mereka tidak beriman. Apa justru yang dilakukan? Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, inna hadza lasahirun alim. Berkatalah kaum dari Fir'aun atau pembesar, tokoh-tokoh dari kaumnya Fir'aun, mereka mengatakan sungguhnya ini adalah sihir yang nyata, atau tukang sihir yang mahir. Maka mereka mengatakan bahwasanya Nabi Musa tukang sihir yang mahir. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Yaitu Firaun dan kaumnya juga sepakat ini. Mereka sepakat bahwasanya ini adalah Nabi Musa ini tukang sihir, yang dia pandai menyihir. Kemudian Firaun mengatakan, dia ingin mengeluarkan kamu dari negerimu. Musa ingin mengusir kalian dari negeri kalian. Famadza ta'murun, maka apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian musyawarahkan? Apa yang harus kita lakukan terhadap Musa? Maka mereka bermusyawarah. Apa hasil musyawarah mereka? Qalu arji wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Ini hasil permusyawarahan. Musyawarah antara Firaun dan kaumnya, tokoh-tokohnya. Mereka mengatakan arjihu, yaitu akhirhu, yaitu berikan dia kesempatan, atau disebutkan juga arjih artinya
tandingan ini, kamu duluan yang melakukan, yang memperlihatkan sihirmu atau kami duluan? Ini kata para penyihir ini, penyihir Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Qala alqu, falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u sihrin azim. Maka Nabi Musa mengatakan, alqu, silakan kalian yang duluan mulai, kalian yang lempar duluan, kalian yang mulai duluan. Dan ini taktik Nabi Musa alaihissalam, yaitu biar orang lihat dulu apa yang dia keluarkan, apa yang dia lakukan. Maka falamma alqaw saharu a'yunan nas, maka kemudian mereka melemparkan, kemudian mereka menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, dan mereka membuat manusia itu menjadi takut. Waja'u bi sihrin azim, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Dalam surah Taha Allah SWT menjelaskan, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Kata Allah SWT, maka mereka melemparkan benang-benang mereka dan tongkat-tongkat mereka, para tukang sihir Fir'aun, yang dikhayalkan bahwasanya tongkat dan benang itu adalah ular. Sampai ketika itu takut, Nabi Musa merasa takut dalam dirinya. Kemudian kami katakan, kata Allah SWT, jangan kamu takut wahai Musa, sungguhnya engkaulah yang tinggi, engkaulah yang akan menang. Lemparkan apa yang ada di tanganmu, itu tongkatmu yang di tangan kananmu, yang akan memakan seluruh apa yang mereka buat. Sesungguhnya mereka membuat sihir, tipu daya berupa sihir, dan segala macam usaha dan tipu daya sihir itu tidak mungkin berhasil, kata Allah SWT. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya sihir itu sudah ada, jelas ada. Sejak zaman Nabi Musa sudah ada sihir, dan sampai hari ini, dan sampai hari kiamat. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya dengan sihir, nggak ada itu sihir katanya. Dia hanya meyakini suatu yang konkret saja, tidak ada itu sihir katanya. Ada sebagian orang yang berpikiran seperti itu. Allah SWT menyebutkan ini dalam Quran. Waja'u bi sihrin azim, mereka datang dengan sihir yang besar, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan besar, berarti bukan main-main sihirnya. Bagaimana tali dilihat seperti ular, bagaimana tongkat kayu bisa kelihatan orang yang memandangnya seperti ular. Ini sihir yang besar. Ada ya disebutkan beberapa riwayat ya oleh Imam Ibnu Katsir tentang bagaimana besarnya sihir penyihir Fir'aun ini. Sebagian mengatakan Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, wallahu alam, disebutkan di sini bahwasanya Fir'aun mengumpulkan 15.000 tukang sihir. Adapun Suddi mengatakan mereka jumlahnya lebih dari 30.000 orang tukang sihir menghadapi Nabi Musa. Satu orang melawan 30.000. Bahkan Ibnu Jarir menyebutkan, ya wallahu alam, ini semua riwayat tidak disebutkan oleh Imam yang Ibnu Katsir derajatnya, tapi disebutkan dalam tafsirnya. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya dalam sanad beliau bahwasanya Fir'aun mengumpulkan 70.000 tukang sihir. Ya, beberapa riwayat di sini. Ini menunjukkan bahwasanya tukang sihir itu ribuan, banyak. Karena Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir yang ada di negerinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sihir di zaman Nabi Musa adalah suatu hal yang banyak, yang merajalela. Bisa dibayangkan ribuan tukang sihir ada di Mesir ketika itu.
menunjukkan bahwasanya sihir itu sudah seperti hal yang biasa. Alhamdulillah. Makanya Allah SWT memberikan tanda-tanda kebesarannya yang banyak juga untuk menghadapi tukang sihir itu. Karena Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul dengan mukjizat yang sesuai dengan keadaan kaum itu. Sebagaimana Nabi Isa misalnya, di zaman beliau ilmu kedokteran itu tinggi. Orang-orang banyak yang bisa menyembuhkan penyakit. Maka Allah SWT berikan juga kepada Nabi Isa menyembuhkan penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit kusta, bisa menyembuhkan penyakit buta, bahkan bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Ini mengalahkan kedokteran yang ada di zaman itu. Rasulullah SAW diutus ketika sastra Arab mencapai puncaknya di zaman Quraisy. Ketika itu orang-orang jahiliyah, mereka jahiliyah tapi mereka dalam bidang sastra sangat tinggi. Sampai ada pasar yang tempat di situ bersyair, berlomba syair, berlomba puisi kalau kita, puisi. Maka sastra Arab ketika
bihi qabla an adzana lakum. Fir'aun yang dia sebenarnya sudah kalah di hadapan Nabi Musa, sudah kalah mental dia. Apalagi apa? Tukang sihirnya yang tadi ribuan tadi justru sekarang membelot. Yang tadinya datang untuk membela dia sekarang membelot. Nah, ini sudah dua dia. Kekalahan dia. Kalah di hadapan Nabi Musa, kemudian di hadapan rakyatnya, kemudian apa? Penyihirnya juga membelot. Apa kata Fir'aun? Maka Fir'aun ketika itu sangat marah. Bisa dibayangkan itu bagaimana keadaan mental Fir'aun gitu. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adzana lakum. Fir'aun mengatakan kalian beriman kepadanya sebelum aku izinkan kalian. Inna hadza lamakrum makartumu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya ini, kata Fir'aun, adalah makar yang kalian buat di kota agar kalian mengusir penduduk negeri ini. Fasawfa ta'lamun, kalian akan tahu akibatnya, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun menuduh apa? Ini jawaban orang yang sudah kalah mental. Apa kata Fir'aun? Ini adalah makar yang kalian bikin ini dengan Nabi Musa. Padahal apa? Nabi Musa nggak pernah ketemu dengan tukang sihir sebelumnya. Jadi seolah-olah kata Fir'aun, kalian ini sekongkol ini sebelum terjadi event ini kalian sudah ketemu duluan di belakang layar ini. Gitulah kira-kira bahasa kita. Sudah ada pertemuan di belakang layar ini. Padahal itu nggak pernah terjadi. Karena bagaimana kita lihat sebelumnya tadi penyihir Fir'aun ini datang dicari dari seluruh penjuru dan mereka tentunya nggak pernah temu Nabi Musa dan tidak pernah kenal. Begitu juga Nabi Musa. Kemudian mereka ketika datang kepada Fir'aun mengatakan apa? Apakah kami nanti akan dapat apa? Imbalan kalau kami menang? Tentunya ini bagaimana mereka sangat bersemangat untuk mengalahkan Nabi Musa ketika itu. Maka ini jawaban ya. Perkataan orang yang memang dia sudah kalah kemudian dia bikin-bikin alasan untuk menghukum ya. Yang dia sebenarnya sudah tahu itu, sebenarnya itu enggak terjadi. Cuman ini perkataan, ya dia sebagai raja ketika itu. Kata dia apa? Dia ini tuduhan. Dia menuduh bahwasanya ini makar kalian ini. Agar kalian mengusir penduduk negeri ini. Apa kata Nabi Fir'aun? Kalian akan tahu akibatnya. Apa itu? Au qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Sungguh aku, kata Fir'aun, akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian min khilafin secara silang. Tsumma la usallibannakum ajma'in. Kemudian aku salib kalian semua. Silang gimana maksudnya? Dipotong tangan kanannya, kemudian kaki kirinya. Atau tangan kirinya, kaki kanannya. Dipotong. Kemudian apa? Kemudian aku akan salib kalian semua. Maka ini disebutkan yang pertama kali menyalib itu Fir'aun. Yang pertama kali apa? Menyalib itu Fir'aun. Apa kata tukang sihir ini? Apa mereka mundur? Tidak. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka mengatakan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Mereka mengatakan apa? Sungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Dalam surah Thaha Allah katakan fi judhu'in nakhli, yaitu mereka Fir'aun menyalip tukang sihir ini di pelepah korma, di batang korma. Kami akan kembali kepada Rabb kami. Yaitu apa? Bahwasanya kami ini kita semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah, kata tukang sihir. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan tidaklah engkau